Ya, jadi UUT Murung itu ada di garis khatulistiwa. Nah, terus efeknya adalah di sini curah hujannya lebih tinggi daripada daerah lain. Simpelnya sih di sini lebih sering hujan. Sebenarnya tipe iklim itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada iklim matahari, itu didasarkan pada posisi dari suatu daerah, dia ada di lintang berapa. Selain tipe iklim matahari tadi ada juga iklim Köppen. Nah, Köppen ini didasarkan pada vegetasi di suatu daerah. Semakin banyak vegetasi maka akan menentukan iklim dari daerah tersebut apakah termasuk tipe A, B ataupun C. Nah, terus ada juga tipe iklim ketiga yaitu Smith and Ferguson, yaitu didasarkan pada curah hujan. Untuk yang terakhir itu ada iklim Junghun. Nah, jadi iklim Junghun ini didasarkan pada ketinggian tempat. Jadi kalau kalian nggak tahu, ternyata ketinggian yang berbeda itu memiliki iklim yang berbeda. Jadi misalkan kita berada di daerah pesisir pantai, nah itu dia akan cenderung lebih panas ketimbang daerah yang berada di puncak pegunungan. Kenapa seperti itu? Karena kalau sebelumnya mungkin guru kalian pernah menjelaskan atau kalian pernah mendengar, yaitu di lapisan troposfer atau lapisan paling bawah dari atmosfer itu, maka suhu itu cenderung akan semakin rendah ketika kita mendaki lebih tinggi, entah itu mendaki maupun terbang ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke iklim matahari tadi. Jadi hubungannya di mana antara garis lintang ini sama panas atau dinginnya permukaan bumi. Balik lagi ke sini, ini globe-globean ya. Karena kita di sini belum punya globe yang beneran, jadi saya beli bola voli tapi yang ada gambar peta dunianya. Nah, jadi di sini kan rotasi bumi itu seperti ini. Set. Nah, jadi seperti itu. Terus, jadi kita anggap bumi tadi ini bagian sebelah sini, dan di sini adalah cahaya matahari. Bayangkan cahaya matahari itu datang. Kayaknya sebelum ke situ kita harus memahami dulu konsep panas tadi ya. Nah, jadi yang pertama kalau misalkan kita bikin api unggun, semakin kita dekat dengan api pembakaran itu tadi, maka panasnya akan semakin terasa ya. Itu radiasi emang kayak gitu. Tapi semakin kita jauh, maka panasnya akan berkurang. Nah, sama aja kayak ini. Jadi ini bumi, ini matahari, cahayanya datang, set. Misalkan anggap aja ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, matahari memerlukan jarak yang lebih jauh untuk sampai di daerah kutub utara maupun selatan. Nah, sedangkan di daerah tropis itu dia jaraknya lebih pendek. Nah, efeknya apa? Sama kayak api unggun tadi, maka kita akan merasakan panas yang lebih banyak. Panas itu kan tersebar di daerah sini ya, di 0 derajat. Nah, jadi di 0 derajat itu karena bumi berotasi dari barat ke timur, ya, bumi berotasi dari barat ke timur, makanya terbit matahari itu seolah-olah dari timur ke barat. Nah, jadi semua wilayah yang berada di lintang 0 derajat ini, dia akan menerima cahaya matahari yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang berada di lintang yang lebih tinggi, baik itu lintang utaranya di sekitar sini di daerah Amerika, terus Eropa dan Rusia, maupun di lintang selatan ya kayak Australia di sini, atau juga Amerika Selatan. Nah, jadi berdasarkan hal itu tadi, maka terciptalah iklim matahari. Di tengah sini dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu dikatakan iklim tropis. Kok 23,5 derajat ya? Itu didasarkan pada kemiringan poros rotasi bumi. Siapa tahu kalian belum tahu. Jadi bumi itu ternyata berotasinya nggak tegak seperti ini, tegak lurus terhadap sinar matahari, enggak. Jadi ternyata dia miring. Nah, jadi kemiringannya itu adalah 23,5 derajat. Nah, jadi ketika suatu saat anggap aja ini matahari. Jadi suatu saat dia akan berada pada posisi seperti ini. Cuman di 23,5 derajat lintang selatan itulah yang paling dekat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, tetap walaupun dia sudah condong walaupun kutub selatan sudah lebih condong ke matahari, tetap yang paling dekat dia di 23,5 derajat lintang selatan tadi. Nah, kalau misalkan dia berevolusi lagi ke sini, nanti di sini kan belahan bumi utara yang cenderung lebih dekat ke matahari. Nah, cuman tetap
di bagian 23,5 derajat lintang utaranya inilah yang paling dekat dengan matahari. Jadi kalau mau misalkan ini nggak usah kita putar-putar gini ya, kita bikin dia diam seperti ini aja. Seolah-olah sebenarnya bumi itu gerakannya seperti ini. Jadi sambil dia berputar, nanti dia goyang-goyang. Seolah-olah, padahal enggak. Jadi dia goyang-goyang itu kenapa? Enggak ada goyang-goyang. Jadi seolah-olah goyang-goyang itu karena dia mempertahankan posisi ya. Ingat hukum Newton 1, yaitu benda yang bergerak akan terus bergerak, benda yang diam akan terus diam. Jadi bumi itu mempertahankan posisinya sebenarnya. Tuh. Di sini juga seperti ini. Jadi dia enggak muter seperti ini. Enggak seperti ini. Enggak, tapi dia mempertahankan nih poros kutub utara. Dia nggak akan misalkan nggak akan seperti itu. Oke, nah jadi iklim tropis tadi di 23,5 derajat lintang utara sama 23 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah terus, kalau kita naik ke utara lagi, kalau kita ke arah utara lagi, itu dari 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara itu dikatakan sebagai iklim subtropis. Kalau di selatan dia agak beda sedikit. Nah, jadi kalau di selatan itu dari 23,5 derajat lintang selatan sampai ke 35 derajat lintang selatan. Nah, jadi kan di daerah tropis ini tadi kan itu panas lebih banyak. Otomatis tekanan udara itu dia lebih rendah. Angin bergerak dari utara ke tengah, dari selatan ke tengah, ya kan? Nah, terus itu angin bagian bawah sebenarnya angin itu seperti ini. Jadi sebenarnya angin itu seperti ini. Ini anggap aja di daratan, di permukaan tanah, udara di permukaan tanah, kan seperti itu nanti. Ini anggap daerah tropis. Nah, jadi karena di sini lebih panas, maka udara itu kan memuai. Nah, jadi kalau dia memuai, tekanannya jadi rendah. Dia naik. Nah, di sini tekanan rendah karena di selatan sama di utara itu tekanannya lebih tinggi, kan lebih dingin. Maka dari utara dan selatan dia akan mendorong terus dia naik dan begitu terus. Nah, jadi ketika dia naik, ini kan di daerah tropis dia mengalami pemanasan, terus membuat terciptanya penguapan. Dia naik, angin itu naik membawa uap air. Nah, terus ini kan nanti gini, nanti kan dia muter gitu kan. Nah, dia ini muternya itu kemana jatuhnya? Jatuhnya yaitu ke daerah subtropis tadi. Nah, jadi di daerah subtropis angin itu kembali turun. Namun karena uap air tadi lebih banyak sudah jatuh di daerah tropis, nah jadi angin yang turun ini sifatnya kering. Karena dia sifatnya kering, makanya di daerah subtropis itu ketika terkena udara kering ini, udara panas kering ya, jadi dia bukan sekedar udara kering. Udara kalau di tropis kan udaranya panas dan basah, kalau di subtropis dia udaranya panas dan kering. Nah, akhirnya membuat daratan di sekitarnya itu menjadi kayak gersang gitu. Makanya kalau kalian mau lihat kayak di Afrika, di situ kan di Mesir, terus di sini di deretan daerah yang punya garis lintang yang sama itu terdapat gurun di subtropis itu di Afrika. Kalau di Amerika dia ada di Venezuela kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau di Amerika dia ada di Amerika Selatan di sekitar Kolombia dan Venezuela itu ada gurun juga. Nah, terus kalau di belahan bumi utara ya, kalau di belahan bumi selatan nanti kalian lihat aja di peta bentuk rupa bumi. Nah, di daerah selatan itu di belahan bumi selatan itu di Australia itu juga terdapat gurun. Kenapa ya? Karena dia posisinya tepat di iklim subtropis, tepat jatuhnya angin panas kering tadi. Jadi mau nggak mau daratan itu menjadi kering gersang dan seperti itu terciptalah pasir dan sebagainya. Nah, lanjut. Jadi ada iklim tropis, subtropis. Nah, ini ada lagi yang ketiga yaitu iklim sedang. Kalau di belahan bumi utara itu adalah dari 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara. Iklim sedang ini dia sudah mulai memiliki 4 musim biasanya. Karena apa? Karena itu tadi efek bumi yang goyang-goyang tadi. Maka kadang dia lebih dekat dengan matahari terciptalah musim panas, kadang dia jauh jadi musim dingin. Sama aja baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan, cuma bedanya kalau di utara tadi dari 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara. Nah, kalau di belahan bumi selatan itu dari 35 derajat lintang selatan sampai ke 62,5 derajat lintang selatan. Nah, lanjut ke yang paling terakhir. Kalau di belahan bumi utara itu lintang yang lebih dari 60,5 derajat lintang utara itu termasuk iklim dingin. Kalau di belahan bumi selatan yaitu 62,5 derajat lintang selatan terus sampai ke 90 derajat lintang selatan itu yang termasuk iklim dingin. Nah, terus untuk efek dari iklim tropis ini apa? Kita nggak membicarakan iklim
tropis sedang dan dingin dulu. Kita fokus di tropis karena Indonesia itu ada di daerah tropis. Nah, jadi efeknya adalah satu, yaitu adanya angin musim ya, angin muson, monsun apalah itulah. Jadi banyak sekali istilahnya. Jadi karena kita relatif lebih banyak menerima panas, maka kita nggak akan punya 4 musim seperti daerah lintang sedang. Nah, jadi kita cuma punya 2 musim, yaitu musim hujan sama musim kemarau. Hujan sama kemarau ya, bukan hujan sama panas. Nah, jadi kok bisa ya angin muson ini mempengaruhi musim tadi? Nah, kita mungkin akan bahas lebih lanjut nanti di video yang lain. Nah, cuman kita fokus dulu untuk efek yang lain. Efek yang kedua adalah suhu relatif tahunnya cenderung lebih tinggi ketimbang dari daerah-daerah dengan lintang yang lebih tinggi. Misalkan di daerah yang bertipe iklim sedang sampai kutub tadi, kita cenderung lebih tinggi suhunya. Terus lanjut ke efek yang ketiga, yaitu adalah curah hujan lebih tinggi. Karena apa? Karena yang jelas hujan itu kan pertama datangnya dari mana? Dari awan. Awan itu datangnya dari mana? Dari uap air. Uap air itu datangnya dari mana? Dari air yang mengalami pemanasan. Nah, kalau misalkan ada air tapi pemanasannya kurang, maka uap air itu juga nggak akan banyak. Nah, karena kita di sini, apalagi Indonesia itu adalah negara maritim, negara kepulauan, itu terus juga karena namanya negara kepulauan itu permukaan airnya lebih banyak. Ingat 2/3 wilayah Indonesia itu adalah air. Nah, jadi itulah sebabnya penguapan di daerah kita lebih tinggi. Penguapan lebih tinggi, pembentukan awan lebih banyak, hujan pun lebih banyak. Terus efek yang keempat yaitu adanya biodiversity yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Karena makhluk hidup itu kan berkembang tergantung dari energi yang dia serap ya, secara kasar gitu kan. Jadi energi yang datang itu dari mana? Dari matahari. Nah, jadi semakin banyak kita menerima sinar matahari, maka otomatis vegetasi itu kan akan berkembang menjadi lebih variatif dan juga akan cenderung lebih banyak. Nah, terus efeknya apa? Kalau tumbuhan itu banyak, dia kan produsen nih. Kalau dia produsen, otomatis nanti konsumennya banyak makanan, otomatis dia juga akan berkembang biak lebih sering juga kan, jadi dia populasinya akan lebih banyak. Nah, efeknya nanti adalah semakin banyak hewan-hewan. Nah, mereka kan karena bersaing tadi, karena walaupun makanan banyak juga orangnya juga banyak nih, karena jadi ibarat makanan itu cuma ada 100 nih, orangnya ada 100. Nah, tentu mereka akan bersaing. Nah, efeknya adalah mereka akan mengembangkan spesialisasi masing-masing. Misalnya burung itu mengembangkan paruhnya, ada yang misalkan untuk makan biji, ada juga burung yang makan daging. Nah, kalau misalkan kayak ular, ada yang dia mengembangkan misalkan tubuhnya berwarna hijau untuk berkamuflase di dedaunan. Terus juga tumbuhannya karena banyak tumbuhan tadi ya. Jadi walaupun tumbuhan itu cuma butuh matahari, dia nggak sesimpel itu ternyata. Jadi karena mereka juga punya persaingan di dalam hutan itu. Nah, jadi ada yang tumbuhan yang bisa menjalar, ada yang tumbuhan yang tumbuhnya lebih tinggi daripada tumbuhan lain, ada yang pendek tapi daunnya lebar, ada juga yang pendek tapi daunnya rindang. Nah, itu spesialisasi dari masing-masing makhluk hidup. Jadi ternyata keanekaragaman hayati itu muncul karena adanya kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Ibarat kayak manusia juga, kalau semuanya petani kan nggak mungkin. Jadi misalkan kalau mau laku jualan itu, janganlah jual hal yang sejenis. Jadi misalkan kalau saya jual beras, ya teman saya jangan jual beras juga. Misalkan boleh jual beras tapi jangan semuanya, 2-3 orang boleh. Nih kalau misalkan semuanya susah kita. Nah, jadi ada yang jual ikan, ada yang jual kayu, ada yang jadi pandai besi dan lain sebagainya. Terus yang paling terakhir yang mau saya sampaikan, efek dari daerah tropis ini adalah kita punya potensi energi solar atau matahari yang paling besar, karena itu tadi ya, intensitas cahaya yang kita terima itu lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka ya kayaknya mungkin suatu saat akan ada seseorang yang melirik ke sana terus mengembangkan pemanfaatan untuk energi matahari tadi, karena matahari itu energinya terbuang sia-sia selama ini. Kita pakai solar, kita pakai air, kita pakai air untuk menggerakkan turbin, kita pakai angin untuk menggerakkan baling-baling. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu yang ada di sekitar kita itu sebenarnya ya matahari tadi. Jadi saya harapkan ada salah satu dari kalian nanti yang akan mengarah ke sana untuk bisa memanfaatkan energi matahari yang hampir tak terbatas.
karena matahari juga punya umur. Nah, jadi saya harap nanti ada di antara kalian yang bisa memanfaatkan energi yang sangat banyak ini untuk dapat dipergunakan demi kemajuan negara kita ya. Kayaknya kayak gitu aja sih simpelnya. Ya, jadi berhubung saya mau lanjut kerja lagi, jadi kayaknya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan ada kalian mau saya bikin konten tertentu, bilang aja ya. Tapi ingat terkait geografi atau videografi. Sekian dari saya, semoga sukses, tonton video berikutnya.